Halo nakama. Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pada pembahasan spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1052. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1052 ini berjudul tentang Pagi yang Baru. Di sampul chapter memiliki sebuah gambar yang telah memperlihatkan kebersamaan Ichiji dan Reiju dengan Caesar Clone. Tempat kebersamaan mereka kalau kita melihat dari ruangannya nampaknya masih berada di kota coklat. Akan tetapi untuk aksi yang akan dilakukannya kita masih belum tahu mengenai hal itu. Namun sepertinya Caesar juga sudah telah berhasil dibebaskan oleh Ichiji dan Reiju yang sebelumnya juga telah ditawan. Dan penawanannya kini telah berada pada pihak Ichiji dan Reiju yang telah berhasil membawa Caesar bersamanya. Lalu pada sampul ini memiliki judul Perjalanan Berdarah Dingin Germa Double Six volume ke-14. Seorang ilmuwan telah gagal untuk meloloskan diri. Oke, kita lanjut ke bagian cerita. Pada scene awal, cerita bermula di tanah suci Merijos, tempat para Gorosei berada. Nika yang telah muncul sebelumnya dalam kekuatan Luffy ternyata masih diperbincangkan oleh mereka hingga sampai saat ini. Perbincangan para Gorosei pun sepertinya sedang dalam suasana serius. Terlebih lagi mereka juga mengetahui bahwa kedua Yonko telah berhasil ditumbangkan dalam perang besar di negeri Wano. Dan atas situasinya tersebut, para Gorosei juga takut jika berita kekalahan mereka akan berhasil menyebar ke berbagai belahan dunia. Lalu untuk mengingat situasinya saat ini, sepertinya mereka takkan mampu untuk menangani keadaannya tersebut, terlebih lagi jika kita mengingat beberapa pasukan yang telah para Gorosei kirim berhasil disingkirkan oleh Zunisa sebelumnya. Namun dalam upaya untuk menertibkan keadaan di negeri Wano, rupanya para Gorosei masih memiliki kesempatan kedua dengan memperlihatkan keberadaan pasukan armada mereka masih berada di sekitar lautan negeri Wano. Dalam hal ini, rupanya Zunisa telah menyingkirkan mereka semua dan ternyata telah menyisakan pasukan armada pemerintahan yang akan kembali melakukan aksinya. Sementara kita kembali ke tempat para Gorosei berada yang masih memperbincangkan dengan keadaannya saat ini. Dan di dalam perbincangannya tersebut, salah satu Gorosei yang memikul pedang pun mengatakan bahwa negeri Wano itu masih dalam keadaan tertutup untuk perbatasan negerinya, sehingga akan sulit bagi pasukan armada mereka untuk bisa menembus ke sana. Ditambah lagi dari pasukan armada mereka saat ini hanya tinggal berjumlah sedikit dan kemungkinan sangat kecil akan berhasil untuk melakukan penyerangan. Terutama dalam hal misi untuk menangkap Nico Robin, pasukan armada ini kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk melakukannya. Lalu Shin beralih ke tempat CP0 beserta dengan pasukan armada pemerintahan dunia. Di dalam kebersamaannya tersebut, rupanya sisa CP0 yang sebelumnya pernah kita lihat melarikan diri, ternyata prediksi kita memang benar bahwa kepergiannya itu adalah untuk menemui pasukan armada pemerintahan. Akan tetapi sayangnya keberadaan mereka saat ini telah berhasil diketahui oleh seseorang. Dan orang tersebut mengetahuinya dengan cara melalui Denden Mushi yang telah berhasil dia sadap dari tempat CP0 dan pasukan pemerintahan berada. Sementara akan sosok orang misterius ini, kita pun belum mengetahui siapakah dia sebenarnya. Namun dalam aksi yang akan dilakukannya, dia sedang berada dalam posisi akan menghampiri CP0 dan pasukan armada pemerintahan. Kemudian Shin beralih dan memperlihatkan kembali keadaan suasana negeri Wano. Ketika berita kemenangan klan Kozuki telah tersampaikan dengan baik, semua penduduk yang berada di berbagai penjuru negeri Wano sedang berada dalam keadaan bahagia ketika menerima informasi tersebut. Lalu di sisi lain di dalam kastil Onigashima, tempat Hawkins dan X-Drake berada, rupanya kita diperlihatkan keadaan mereka yang sedang terluka parah akibat pertarungan yang telah mereka lalui. Hawkins yang telah dipertemukan X-Drake saat ini, dia pun nampaknya masih mempertanyakan X-Drake akan statusnya sebagai anjing dari pemerintahan dunia. Namun X-Drake tidak menanggapi pertanyaan Hawkins tersebut dengan begitu serius, dan dia malah lebih ingin mengetahui akan ramalan yang telah diprediksi oleh Hawkins sebelumnya. Hawkins yang saat ini mungkin sedang berada dalam keadaan terpuruk. Dia pun malah berterus terang pada X-Drake akan alasan mengapa dia mengkhianati aliansinya. Keadaannya saat itu memang telah membuat dia buntu karena ketakutannya oleh Kaido, sehingga membuat Hawkins pun saat ini lebih memilih menyerang dan bergabung menjadi aliansi bajak lautnya. Namun saat ini Hawkins sepertinya telah menyesali atas pengkhianatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Terlebih lagi penyesalannya tersebut dia rasakan ketika melihat aliansinya Kid dan anak buahnya terus bertarung sampai titik darah penghabisan. Sementara dia hanya bisa membelot tanpa melakukan perlawanan. Lalu di dalam keadaan terpuruknya Hawkins, X-Drake kemudian mempertanyakan kembali atas prediksi yang telah Hawkins ramalkan mengenai kematian seseorang.
Hawkins pun menjawabnya bahwa yang dia ramalkan saat itu adalah dirinya sendiri yang saat ini berada dalam ambang kematian. Lalu Shin beralih ke tempat ibu kota bunga berada. 7 hari setelah pertempuran besar berlalu, suasana penduduk ibu kota bunga saat ini sedang mempersiapkan perayaan pesta untuk acara festival selanjutnya. Pada perayaan festival kali ini, para penduduk ibu kota bunga pun menyadari bahwa acara festival nanti akan memiliki tema perayaan kemenangan yang telah diraih oleh negerinya. Sehingga saat ini mereka pun sedang berbondong-bondong untuk kembali mendekorasi kotanya agar seperti pada suasana festival api sebelumnya. Kemudian Shin pun beralih ke tempat di mana anak-anak di negeri Wano belajar dan menimba ilmu. Di dalam keadaan negerinya yang telah kembali pada era seperti Kozuki Oden, seorang guru di sana telah mengagetkan muridnya dengan menyampaikan bahwa dia akan kembali mengulang pelajaran sejarah yang telah diberikan oleh Sarahibe. Seperti yang kita tahu, Sarahibe adalah seorang guru yang telah mendoktrin anak-anak di negeri Wano untuk melupakan sejarah asli dari negerinya. Sehingga di saat ini demi mengembalikan seperti semula, seorang guru baru pun mesti berjuang keras untuk membuat anak-anak generasi negeri Wano kembali mengetahui sejarah aslinya negeri tersebut. Dan guru baru itu akan memulainya dengan cara memberikan sebuah materi sejarah mengenai kehebatan sang legenda Kozuki Oden. Dan di saat anak-anak penduduk di negeri Wano lain sedang belajar, di kota Ebisu rupanya orang-orang di sana masih memperbincangkan kemunculan sang shogun baru beserta pasukan Akazaya. Dan mereka pun dibuat tidak menyangka ketika mengetahui bahwa Komurasaki merupakan Hiyori, anak dari Kozuki Oden. Sementara para penduduk yang telah mendapatkan informasi ini, mereka mendapatkannya dari Kawamatsu yang telah menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Dan kejadiannya tersebut terjadi pada insiden 20 tahun yang lalu ketika Hiyori telah berhasil diselamatkan di saat kastil sedang terbakar. Kawamatsu pun melakukan hal itu merupakan wujud setia dirinya terhadap Kozuki Oden, sehingga dengan kesetiaan Kawamatsu tersebut telah membuat para penduduk kota Ebisu salut atas apa yang telah dilakukannya. Kesetiaan dari pasukan Akazaya yang lain juga ternyata telah diketahui oleh para penduduk bahwa Denjiro selama ini mengawasi mereka dengan menyamar sebagai bos Kyoshiro. Dan atas penyamaran yang dilakukan Denjiro tersebut telah membuat para penduduk di sekitarnya menjadi aman dan terlindungi selama kurun 20 tahun lamanya. Kemudian perbincangan hangat para penduduk Wano atas juga sedang dirasakan ketika mereka berada di perkebunan surga. Perkebunan surga yang tadinya menjadi sumber makanan untuk bajak laut Kaido dan Orochi, akhirnya kini semua penduduk negeri Wano pun dapat menikmatinya tanpa terkecuali. Dan untuk perbincangan para penduduk yang ada di perkebunan surga, mereka pun sedang memperbincangkan sosok orang yang telah mengalahkan Kaido. Dan para penduduk mengenalnya sebagai Joy Boy yang telah dianggap kisahnya setara dengan dewa pedang legendaris. Lalu di pemakaman abadi kota Ringo, tempat di mana Kawamatsu dan Kinemon kini berada, keberadaan mereka di sana rupanya sedang dalam keadaan mengenang para samurai yang telah gugur di dalam medan pertempuran. Sementara para samurai yang kini telah dikubur di atas bukit kota Ringo, kuburan mereka kini berada bersama dengan kuburan Ryuma, sang samurai legendaris di negeri Wano. Dan di tempat ini juga seolah akan menjadikan saksi bagi mereka semua yang telah gugur untuk dapat mengawasi negerinya dari atas bukit. Ketika di Bukit Ringo, Kinemon dan Kawamatsu juga memiliki rencana untuk memindahkan kuburan Kozuki Oden agar bisa ditempatkan bersama dengan para pengikutnya. Dan para pengikut tersebut kita pun telah mengetahuinya bahwa mereka adalah para samurai. Kemudian yang baru saja gugur seperti Tuan Yasui dan juga beberapa daimyo yang lainnya. Lalu dari beberapa daimyo yang lain yang baru saja gugur, ternyata nama sosoknya telah mengejutkan kita, mereka adalah Izo dan Ashura Doji. Sementara untuk penyebab kematian Izo, kita pun pernah diperlihatkan pada beberapa chapter sebelumnya. Dan kematiannya itu ternyata disebabkan oleh pertarungan sengit yang telah dilaluinya melawan Maha CP0. Dan mengenai kematian Ashura Doji, sepertinya kematian dia telah dipicu oleh Oden palsu yang diciptakan oleh Konjuro. Sehingga demi untuk melindungi teman-temannya, Ashura Doji saat itu rela mengorbankan dirinya dengan mendorong jatuh Kozuki Oden palsu tersebut. Atas kematian Izo dan Ashura Doji memang kita masih dibuat tidak menyangka. Dan hal ini juga tengah dirasakan oleh Kinemon dan Kawamatsu yang sedang berduka cita. Kemudian Marco yang juga sudah tiba di sana, nampaknya dia juga sedang merasakan hal yang sama seperti Kinemon dan Kawamatsu alami. Sehingga atas kepergian Izo telah membuat Marco pun seolah sedang ditinggal satu persatu oleh teman-teman bajak lautnya. Di saat duka cita sedang dirasakan oleh Kinemon, Kawamatsu, dan Marco, secara tiba-tiba seekor anjing penjaga pemakaman kota Ringo datang menghampiri Kawamatsu, dan anjing tersebut bernama Onimaru. Kawamatsu yang telah mengenalinya, dia pun seolah dibuat senang ketika melihat Onimaru baik-baik saja.
Dan Kawamatsu juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena Onimaru yang senantiasa menjaga pemakaman di kota Ringo dengan sangat setia. Lalu scene beralih ke kastil di puncak ibu kota bunga berada, sebuah bangunan mewah yang terletak di puncak pemukiman para penduduk. Kastil ini dulunya merupakan tempat di mana singgasana Shogun Orochi memimpin kekaisarannya. Dan kemungkinan sekarang kastil tersebut akan menjadi tempat Shogun baru Momonosuke yang telah mengambil alih tempat dan kekuasaannya. Sementara di atas atap kastil mewah tersebut, kita malah diperlihatkan oleh Yamato yang sedang dalam keadaan murung dan menahan rasa laparnya di sana. Rasa lapar yang telah dia lakukan ternyata adalah komitmen Yamato untuk tidak makan dan minum sampai Luffy dan Zoro kembali dalam keadaan pulih. Sehingga selang beberapa saat kemudian, keadaan murungnya tersebut seolah terobati ketika Yamato akhirnya mengetahui Luffy dan Zoro telah kembali pulih. Lalu ketika Momonosuke ikut mendengar kabar kepulihan tersebut, secara tiba-tiba dia dikejutkan oleh Hiyori yang telah menendang wajahnya. Dan Momonosuke pun sepertinya terlihat kesal karena menganggap Hiyori masih aja bersikap tomboy seperti dulu. Lalu Shin pun telah memperlihatkan bagaimana keadaan Luffy dan Zoro yang telah kembali pulih. Dan dalam keadaannya tersebut, Luffy yang saat itu bangun dalam keadaan laparnya, dia berteriak dengan meminta daging untuk segera dia makan. Di sisi lain Zoro yang juga seolah dalam keadaan yang sama seperti Luffy, namun ketika bangunnya dia malah berteriak ingin meminum sake. Kemudian setelah itu, Shin juga telah memperlihatkan bagaimana orang-orang di dalam kastil sedang bergembira ketika melihat Luffy dan Zoro kembali pulih. Dan di tengah kebersamaannya, kru bajak laut topi jerami rupanya sedang dalam keadaan menikmati sebuah perjamuannya di sana. Setelah itu Momonosuke yang telah menunggu kepulihan Luffy dan Zoro, dia pun mengatakan bahwa kepulihannya ini telah ditunggu oleh seluruh penduduk di negeri Wano untuk merayakan sebuah pesta besar. Lalu Shin pun telah memperlihatkan bagaimana kepulihan Luffy dan Zoro tersebut dengan keadaan yang sedang menikmati hidangan yang telah mereka inginkan. Dan kita juga diperlihatkan oleh Luffy yang sedang dalam posisi dipeluk oleh Yamato. Sementara Zoro dalam keadaannya itu, dia malah dipeluk oleh Chopper yang telah bahagia melihat keadaannya. Namun ketika melihat Momonosuke, rupanya Luffy dan Zoro malah dibuat terkejut ketika melihatnya yang telah beranjak dewasa. Dan mereka pun sempat tidak mengenalinya karena Momonosuke jauh berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Lambat laun pun akhirnya Luffy dan Zoro telah menyadari dan mengenali Momonosuke. Sehingga saat itu ketika melihatnya dewasa, sebuah lelucon pun dilakukan oleh Luffy dan Zoro untuk membuat suatu bulian pada Momonosuke. Dan Momonosuke yang seolah berada dalam posisi teraniaya, secara tiba-tiba dia malah mendekati Nami dengan cara melompat dan memegang dadanya. Namun perlakuan khusus yang seperti biasa dilakukan oleh Nami pada Momonosuke, sepertinya saat ini sudah tidak mempan ketika dia beranjak dewasa. Sehingga saat itu Nami pun secara spontan menghajar Momonosuke yang telah kurang ajar padanya. Dan meski saat ini Momonosuke masih berusia 8 tahun, ternyata wujud dewasanya telah membuat keadaannya berubah tidak seperti dulu. Sementara Sanji dan Brook yang telah melihat Momonosuke dihajar oleh Nami, mereka pun malah dibuat tertawa ketika menyadari kesempatan ganjen Momonosuke sudah tidak berlaku lagi. Lalu Yamato yang juga tidak mau ketinggalan untuk menjahili Momonosuke. Shin telah memperlihatkan Yamato malah menaruh piring di atas kepalanya, dan Yamato melakukan hal itu rupanya dia bermaksud agar Momonosuke tampak terlihat mirip sebagai ayahnya Kozuki Oden. Akan tetapi di sisi lain di tengah kejahilannya, Yamato juga malah memberikan support kepada Momonosuke agar bisa dapat menjadi seperti ayahnya. Dan Momonosuke pun menerima saran tersebut dengan baik dan dia bertekad bahwa suatu saat nanti Momonosuke akan menjadi pendekar terhebat di negeri Wano. Lalu ketika keadaan keseruan yang sedang berlangsung di dalam kastil, secara tiba-tiba Nami mengajak Yamato untuk melakukan mandi bersama. Dan Nami pun saat ini mengetahui bahwa sumpah yang dilakukan oleh Yamato telah berakhir seiring dengan kesembuhan Luffy dan Zoro. Sehingga oleh karena itu, saat ini Nami menyadari bahwa Yamato dapat melakukan apapun termasuk untuk mandi bersamanya. Luffy yang saat itu masih kebingungan mengenai sumpah Yamato, dia pun akhirnya mengetahui bahwa Yamato melakukan hal tersebut demi mendoakan kesembuhan dirinya. Yamato melakukannya dengan rela, tidak makan dan minum, bahkan tidak mandi sama sekali untuk menunggu kesembuhannya tersebut. Sehingga pada akhirnya, saat ini Luffy pun berterima kasih pada Yamato karena sampai rela melakukan hal sejauh itu. Sementara itu di sisi lain, Sanji nampaknya terlihat begitu kesal ketika melihat Zoro yang tengah berdekatan dengan Hiyori. Dan kekesalannya pun terus meledak-ledak ketika dia mengetahui Hiyori telah membersihkan badan Zoro. Lalu di saat Sanji mengungkapkan kekesalannya, secara tiba-tiba Zoro mengungkit perkataan Sanji yang kala itu menyuruh dia untuk membunuhnya. Sanji pun malah dibuat semakin kesal dengan pernyataan Zoro tersebut.
Kemudian dia pun memancing Zoro untuk membuat suatu kegaduhan dengan melakukan pertarungan konyol seperti biasanya. Namun perseteruan kedua orang konyol tersebut sepertinya seolah terabaikan seiring dengan persiapan mandi bersama yang akan dilakukan oleh Nami dan Yamato. Kemudian Shin pun berpindah di kastil onsen tempat pemandian air panas berada. Shin pun akhirnya telah memperlihatkan keberadaan para kru bajak laut topi jerami beserta dengan orang-orang di kastil tengah melakukan mandi bersama. Dan di pemandian air panas pria, kita dikejutkan oleh Yamato yang malah ikut mandi bersama dengan para pria di sana. Hal ini tentunya sontak telah membuat pria mesum seperti Brook dan Sanji sangat senang ketika melihatnya. Sanji saking senangnya, dia pun malah dibuat mimisan setelah melihat Yamato telanjang bulat bersamanya. Sementara Shin juga telah memperlihatkan di tempat pemandian para wanita berada, sepertinya para wanita di sana sedang menikmati air panasnya dengan begitu tenang, tidak seperti di pemandian para pria. Kemudian di posisi para penduduk negeri Wano berada, kita pun diperlihatkan keberadaan mereka sedang mempersiapkan tempat untuk perayaan pesta besarnya tersebut. Lalu di pelabuhan Tokage, tempat di mana Usopp dan Franky berada, rupanya posisi mereka malah disibukkan dengan melakukan perbaikan kapal untuk persiapan kembali berlayar. Sementara dalam perbaikan kapalnya ini, Usopp dan Franky sepertinya juga telah melakukan sebuah perbaikan kapal milik bajak laut Kid dan Law. Sehingga atas apa yang dilakukannya, beberapa anak buah Kid dan Law pun terlihat merasa senang oleh Usopp dan Franky. Namun di sisi lain, Kid sepertinya kurang menanggapi dengan begitu baik, dan dia pun malah menyuruh anak buahnya untuk tidak terlalu dekat dengan Franky dan Usopp, karena Kid menganggap mereka adalah rival setelah semua kembali berlayar di lautan. Lalu Kid juga menyampaikan pada anak buahnya untuk tetap berhati-hati akan keadaannya saat ini, karena setelah kekalahan dua Yonko, target besar pemerintahan selanjutnya adalah dia beserta aliansinya. Sementara itu Law juga dalam posisi yang sama seperti Kid dengan memberikan sebuah peringatan yang sama terhadap anak buahnya. Dan di saat Law mengatakan hal tersebut, anak buahnya malah memperdebatkan kenaikan harga bounty yang akan dicapai oleh kaptennya saat ini. Lalu di tengah perdebatan harga bounty ini sedang berlangsung, secara tiba-tiba Apo datang bersama Inbi dengan membawa surat kabar penting untuk disampaikan pada Kid dan Law. Dan Apo di sana memberitahunya bahwa harga bounty saat ini telah tertera nama Kid dan Law beserta orang-orang yang telah dijuluki sebagai Yonko baru saat ini. Dan kita pun masih penasaran, siapakah orang-orang yang akan menyandang Yonko saat ini? Namun kalau Paradox boleh berasumsi, kemungkinan calon Yonko saat ini adalah Luffy, Kid, dan Law, karena mereka adalah orang-orang yang telah berhasil menumbangkan Yonko. Kemudian Shin beralih dan memperlihatkan seseorang sedang dalam keadaan terbang menuju ke negeri Wano. Dan seseorang ini nampaknya juga sedang melakukan suatu komunikasi dengan seseorang Fleet Admiral Sakazuki. Lalu di akhir chapter dalam komunikasinya tersebut, Sakazuki mengatakan bahwa Ryokugyu tidak boleh melakukan hal yang tidak penting di luar misinya. Dan di akhir chapter ini ternyata telah memberitahu kita bahwa seorang Admiral Ryokugyu telah tiba di negeri Wano. Gambar pun memang belum menampilkan secara jelas mengenai identitas dan wajahnya tersebut. Akan tetapi setelah melihat kekuatan anehnya dapat terbang dengan menggunakan sebuah baling-baling kembang, sepertinya orang ini memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Dan tentunya kru bajak laut topi jerami beserta aliansinya berada dalam bahaya. Pada chapter 1052 ini telah memiliki inti cerita mengenai kedatangan sosok Admiral misterius ke negeri Wano. Maksud akan kedatangannya sepertinya dia memiliki misi utama dalam langkah penangkapan Nico Robin. Dan pada cerita chapter kali ini, kita juga tidak diperlihatkan dengan keberadaan Robin sama sekali. Mungkinkah dia telah tertangkap? Atau memang sedang bersembunyi? Yaps, daripada penasaran, untuk informasi lebih lengkapnya kita nantikan saja setelah next chapter ini dirilis. Sampai jumpa pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox.